Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, kita semua banyak yang sudah mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menjalani perjalanan Isra dan Miraj, yaitu Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Miraj dari bumi ke langit. Memang seperti yang kita ketahui, bahwa hasil akhir dari perjalanan itu adalah Nabi menerima wahyu dari Allah, yaitu Nabi dan umatnya diperintahkan oleh Allah menegakkan sholat yang 5 waktu. Mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, kenapa Allah menurunkan wahyu padanya di langit? Sahabat semuanya, di balik kejadian pasti ada hikmah dan sebab. Di antara hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu wajib salat di langit adalah Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Tahu apa yang sedang terjadi. Dan sebelum terjadinya Miraj, ada perdebatan percakapan antara langit dan bumi. Dan ada satu ciptaannya yang sedang bersedih. Dan sebelum melanjutkan, untuk semua sahabat yang belum subscribe ke channel ini, saya berharap pada sahabat semuanya untuk mendukung channel sederhana ini dengan cara like dan subscribe. nyalakan tombol notifikasinya untuk info video selanjutnya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan yang lebih baik. Amin. Berikut adalah rentetan kisahnya. Kisah ini saya ambil dari kitab Durratun Nasihin, di bab bagian akhir. Al-Majlisu Tsani wat Salat Sunnah. Mulai dari Wa amas sababul miroji, fahuwa, dan seterusnya. Yang artinya, adapun sebab terjadinya Miraj ialah bahwasanya bumi menyombongkan diri terhadap langit. Dan bumi berkata kepada langit, Aku adalah yang lebih baik darimu. Karena Allah Ta'ala telah menghiasi aku dengan negeri-negeri, lautan-lautan, sungai-sungai, pohon-pohon, gunung-gunung dan lain-lain. Maka langit pun berkata, Akulah yang lebih baik darimu, karena sesungguhnya, matahari, bulan, bintang-bintang, falak-falak, gugusan-gugusan bintang, arash, kursi, dan surga, ada padaku. Dan bumi pun mengatakan pula, Padaku ada sebuah rumah, yaitu Baitullah, yang dikunjungi dan dikelilingi oleh para nabi, para utusan, para wali dan seluruh kaum mukminin. Dan langit balas mengatakan pula, Padaku ada pula Baitul Mamur, yang dikelilingi oleh para malaikat langit, dan padaku ada pula surga, yang merupakan tempat tinggal arwah para nabi dan para utusan, serta arwah para wali dan orang-orang yang saleh. Dan berkata pula bumi pada langit, Sesungguhnya panutan para utusan, penutup para nabi, kekasih Tuhan semesta alam dan makhluk yang paling utama, yang kepadanya disampaikan penghormatan yang paling sempurna, tinggal padaku dan menjalankan syariatnya di atasku. tatkala mendengar jawaban ini, maka langit terdiam, dan tidak mampu menjawab lagi. Lalu dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon, dan berkata, Ya Tuhanku, Engkaulah yang mengabulkan doa makhluk yang ada dalam kesulitan, apabila ia berdoa kepadamu. Sedangkan aku tidak mampu menjawab bumi. Oleh karena itu, aku memohon kepadamu. Naikkanlah Nabi Muhammad kepadaku, sehingga aku menjadi mulia karenanya. Sebagaimana bumi menjadi mulia dengannya, dan membanggakan diri dengannya. Allah mengabulkan doa langit itu. Dan Allah Ta'ala pun mewahyukan kepada malaikat Jibril alaihi salam,
pada malam ke-27 dari bulan Rojab. Janganlah bertasbih di malam ini. Dan hai Jibril, janganlah mencabut nyawa malam ini. Lalu malaikat Jibril bertanya. Apakah telah tiba kiamat? Lalu Allah menjawab. Bukan hai Jibril. Tetapi pergilah kamu ke surga, dan ambillah buruk lalu bawalah ia kepada Muhammad. Maka Jibril pun pergi, dan dilihatnya ada 40.000 ekor buruk yang berkeliaran di taman-taman surga, sedangkan pada kening mereka tertulis nama Muhammad. Dan di antara mereka, Jibril melihat seekor buruk yang menundukkan kepalanya, sambil menangis, sedang dari kedua matanya mengalir air mata. Malaikat Jibril pun bertanya. Kenapa kamu, hai buruk? Tanya Jibril. Buruk menjawab. Hai Jibril, sesungguhnya aku telah mendengar nama Muhammad sejak 40.000 tahun yang lalu. Maka tertanamlah dalam hatiku rasa cinta kepada pemilik nama ini, dan aku merindukannya. Dan sesudah itu, aku tidak memerlukan lagi makan dan minum. Sedangkan aku terbakar oleh api kerinduan. Maka Jibril berkata, Aku hendak mempertemukan kamu dengan orang yang kamu rindukan itu. Kemudian Jibril memberinya pelana dan kekang. Lalu dibawanya buruk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhir cerita. Arojiyatun. Wallahu a'lam. Itulah sebagian dari sebab terjadinya Miraj Nabi dari bumi naik ke langit. Dan saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam mengkisahkan ya. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.